Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang mulia, yang lagi menonton maupun yang lagi bekerja, yang banting tulang demi keluarga, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apakah sahabat tahu kisah seorang pendusta besar yang mengaku dirinya utusan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ayat-ayat dustanya? Namanya Musailamah Al-Kadzdzab, sang pendusta. Musailamah ini dilahirkan di daerah Yamama, sehingga untuk mengukuhkan pengakuan sesatnya, ia menyebut dirinya Rahman Al-Yamamah. Namun karena terungkap bahwa dirinya pembohong, maka ia pun diberi gelar Buru Al-Kadzdzab, yang artinya sang pendusta. Konon, Musailamah merupakan pribadi yang memiliki power dan pandai berbicara. Tidak heran ia berhasil menggelebuhi ribuan orang yang akhirnya menjadi pengikutnya. Berbekal ilmu sihir yang dipelajarinya, Musailamah mampu meyakinkan banyak orang bahwa dirinya juga utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Untuk menegaskan bahwa dirinya seorang nabi, Musailamah bahkan mengklaim memperoleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu yang diakui Musailamah itu kemudian disebar luas olehnya untuk menandingi Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di suatu hari, Musailamah Al-Kadzdzab sempat mengirim utusan untuk menghadap Nabi Muhammad SAW guna mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Ayat itu kemudian disampaikan oleh utusannya untuk kemudian ditiru format dan bahasanya. Namun atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun orang yang mampu menandingi keindahan bahasa Al-Quran. Karangan Musailamah itu bahkan dicaci maki oleh para ahli sastra karena bahasa dan strukturnya yang dianggap sampah. Kurang lebih ayat palsu yang ditulis oleh Musailamah adalah sebagai berikut. Ya difda'atan binti dafda'aini nakiyan lakum takin lal ma'a takdirin wala syaribatan na'in ra'suka fil ma'i wa dhanbuka fitin. Wahai kata betina, anak dari dua pasangan kata, bersihlah apa yang kamu bersihkan, air tidak kamu kotori, dan peminum tidak kamu halangi. Kepalamu di dalam air, sedangkan ekormu di darat. Kendati ayat palsu tersebut dinilai sampah, nyatanya banyak juga orang-orang yang berhasil ditipu oleh Musailamah. Ajakan Musailamah ke jalan yang sesat itu semakin hari semakin menjadi-jadi. Ia pun sempat menulis surat kepada Nabi Muhammad SAW untuk menantang beliau bahwa dirinya juga seorang nabi. Musailamah menulis, dari Musailamah Rasulullah untuk Muhammad Rasulullah, salam sejahtera. Aku telah ditetapkan untuk menjalankan tugas dan kekuasaan bersama engkau. Aku berkuasa atas separuh negeri dan separuh Quraisy. Akan tetapi Quraisy adalah umat yang kasar dan kejam. Atas tindakan tidak senonoh itu, Rasulullah membalas surat tersebut dari Muhammad Rasulullah SAW kepada Musailamah sang pendusta, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk. Sesungguhnya bumi ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, diwariskan kepada siapa saja yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Balasan itu tidak digubris oleh Musailamah. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, ia terus melancarkan propaganda sesatnya. Keonoran yang dibuat Musailamah itu membuat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq resah. Beliau kemudian menurunkan pasukan untuk menumpas Musailamah dalam perang Yamamah. Akhirnya Musailamah Al-Kadzdzab terbunuh oleh Wahsy dalam perang tersebut, sementara istrinya yang dahulu sempat mendukung Musailamah bertobat dan kembali ke pangkuan Islam. Allahu Akbar. Wallahu a'lam bishawab.